Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, Allah yang penuh kasih, Bapa yang kekal, Raja damai, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan hikmat, dan bimbing kami agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 1-5 yang berkata demikian. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, setiap orang pasti punya rencana masa depan dan ingin hidup bahagia tanpa masalah, punya kebutuhan yang terpenuhi, kesehatan yang baik, cita-cita yang tercapai, serta keuangan pun berjalan dengan baik. Namun, tidak semua bisa berjalan mulus sesuai keinginan kita. Tetapi lebih dari itu, ada Tuhan yang mengatur kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan bukan hanya pemilik, tapi juga pengatur segalanya. Seringkali kita merasa bahwa kita mampu merancang hidup kita sendiri, membuat rencana demi rencana, menyusun strategi demi strategi, dan berharap semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Namun pada kenyataannya, hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak terduga, yang berada di luar kendali kita. Sehingga pada saat itulah kita diingatkan bahwa kita bukanlah penguasa atas hidup kita sendiri, melainkan Tuhanlah yang memegang kendali penuh atas setiap musim kehidupan kita, baik itu masa-masa suka maupun duka, masa kelimpahan maupun kekurangan. Dan ketika kita menyadari hal ini, kita akan belajar untuk tidak lagi memaksakan kehendak kita sendiri, tetapi mulai menyerahkan seluruh rencana kita ke dalam tangan Tuhan. Percaya bahwa apa yang Tuhan rancangkan jauh lebih baik daripada apa yang dapat kita pikirkan. Karena Tuhan melihat dari awal sampai akhir dan mengetahui apa yang terbaik bagi hidup kita.
Melalui ayat perenungan kita, firman Tuhan menuliskan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ada 3 hal yang harus kita lakukan agar Tuhan mengatur dan meluruskan jalan-jalan hidup kita. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kata percayalah dapat diterjemahkan sebagai kepasrahan, penyerahan diri, mempercayakan. Percaya kepada Tuhan berarti mempercayakan dan menyerahkan diri serta hidup kepada Tuhan. Ada sebuah ilustrasi. Pada sebuah minggu pagi, seorang pendeta meminta 2 orang sukarelawan untuk maju ke depan. Seorang pemuda dan seorang gadis pun akhirnya maju ke depan. Sang pendeta meminta mereka untuk berdiri berhadap-hadapan. Lalu ia meminta si pemuda untuk mengangkat tangannya ke depan si gadis. Setelah itu, sang pendeta meminta si gadis untuk meniup tangan pemuda itu. Apakah kalian semua melihat sesuatu di antara tangan si pemuda dan mulut si gadis? Tanya pendeta ini kepada seluruh jemaat. Tidak, jawab para jemaat. Apakah kamu melihat sesuatu di antara tanganmu dan mulut gadis ini? Tanya pendeta ini kepada si pemuda. Tidak, jawab pemuda ini. Pendeta tersebut bertanya lagi. Tetapi, apakah engkau merasakan sesuatu? Iya, sebuah hembusan angin, jawab pemuda ini lagi. Sang pendeta lalu meminta si gadis untuk berdiri membelakangi si pemuda. Lalu ia meminta si pemuda untuk meniup rambut si gadis. Setelah ia meniup rambut si gadis, rambutnya terlihat berterbangan. Apakah kalian semua melihat sesuatu di antara rambut si gadis dan mulut si pemuda? Tanya pendeta kepada seluruh jemaat. Kata jemaat, tidak. Tetapi apakah kalian percaya ada sebuah angin yang berhembus antara mulut si pemuda dan rambut si gadis? Para jemaat menjawab, ya, kami percaya ada sebuah angin yang berhembus. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Walaupun kita tidak melihat Tuhan, tetapi pastinya kita percaya Dia ada. Seperti hembusan angin ini, walaupun kita tidak dapat melihat angin, tetapi kita dapat merasakannya. Percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, berarti kita mempercayakan dan menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan, yaitu seluruh pikiran, perasaan, serta perbuatan kita kepada Tuhan. Yang kedua, jangan bersandar pada pengertian sendiri. Bersandar mengandung pengertian kebergantungan yang menuntut adanya kepasrahan dan penyerahan diri. Firman Tuhan mengajak kehidupan kita untuk tidak mengikuti pemikiran, pengertian sendiri. Namun, kita sebagai orang percaya, hendaknya kita mengandalkan Tuhan dalam setiap tindakan dan pikiran kita. Seringkali kita merasa bahwa apa yang kita pikirkan adalah yang paling benar. Kita mengandalkan logika, pengalaman, bahkan perasaan kita sendiri sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Padahal tidak jarang semuanya bisa menyesatkan kita jika tidak diselaraskan dengan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Karena apa yang terlihat baik menurut kita belum tentu baik di hadapan Tuhan. Dan apa yang terasa benar menurut perasaan kita belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu belajar merendahkan hati, mengakui keterbatasan kita, dan memberi ruang bagi Tuhan untuk menuntun setiap langkah kita. Sehingga kita tidak berjalan dalam arah yang salah,
melainkan berjalan dalam rencana Tuhan yang sempurna, yang mungkin tidak selalu mudah untuk dijalani, tetapi pasti membawa kita kepada tujuan yang indah sesuai kehendak Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan." Kita bisa sukses dan berhasil itu semua karena Tuhan. Segala sesuatu di dalam dunia ini berada dalam kedaulatan Tuhan. Oleh sebab itu, segala sesuatu harus bergantung kepada Allah. Yang ketiga, akuilah Dia dalam segala lakumu. Bagaimana cara kita mengakui Tuhan dalam segala laku kita? Yaitu, bila semua kelakuan dan tindakan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mazmur mengatakan bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Mengakui Tuhan dalam segala laku berarti menjadikan Tuhan sebagai pusat dari setiap keputusan dan tindakan kita. Bukan hanya dalam hal-hal besar, tetapi juga dalam hal-hal kecil yang sering kali kita anggap sepele. Seperti cara kita berbicara kepada orang lain, cara kita merespon situasi yang tidak menyenangkan, cara kita mengelola waktu dan tanggung jawab kita, bahkan dalam pikiran dan motivasi hati kita yang terdalam. Karena Tuhan melihat bukan hanya apa yang tampak di luar, tetapi juga apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Sehingga ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam kesadaran akan hadirat Tuhan setiap hari, kita akan berusaha untuk hidup benar, menjaga kekudusan, dan berjalan dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Dan melalui kehidupan seperti inilah Tuhan akan memimpin, mengarahkan, meluruskan jalan kita sehingga kita tidak tersesat tetapi tetap berada dalam jalur yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita belajar melalui kitab Amsal ini. Sebagai orang Kristen hendaknya kita percaya sungguh-sungguh dengan segenap hati kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita diperhadapkan masalah dan pergumulan hidup, biarlah kita senantiasa mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Biarlah Tuhan yang berdaulat, mengatur, mengontrol, dan meluruskan jalan-jalan kehidupan kita. Serahkan semuanya pada Tuhan, biar Tuhan yang atur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan, dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami, Allah yang kudus, Bapa yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan. Kami bersyukur ya Tuhan atas pertolongan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami berbahagia ya Bapa, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk percaya sepenuhnya kepada-Mu Tuhan, dan tidak bersandar pada pengertian kami sendiri. Kami mengakui bahwa seringkali kami masih mengandalkan kekuatan, pikiran, dan rencana kami sendiri. Tetapi hari ini kami mau belajar untuk menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuntun setiap langkah kami,
Luruskan setiap jalan kami dan mampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga dalam segala hal hidup kami selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Dan biarlah perkataan-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan, sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan, dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kami selalu dekat kepada-Mu, ya Bapa. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami Tuhan, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu dengan kuasa dan kasih-Mu. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu ya Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian umat-umat-Mu ya Bapa. Serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.